Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihin, guru kimia SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi seputar alkalimetri. Alkalimetri atau titrasi alkalimetri adalah suatu teknik analisis untuk menentukan kadar suatu asam dengan larutan standar basa. Larutan standar yang biasanya digunakan dalam percobaan alkalimetri adalah larutan NaOH atau larutan natrium hidroksida. Selain karena murah, NaOH ini memiliki ketelitian cukup tinggi. Namun karena sifatnya sangat higroskopis, maka diperlukan ketelitian tinggi dalam hal menimbang. Kemudian tujuan percobaan alkalimetri di sekolah kami yaitu untuk menentukan kadar asetosal dalam sampel. Nah, prinsip percobaannya, reaksi netralisasi antara asam dengan basa menghasilkan garam dan air. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna indikator dari tidak berwarna menjadi merah muda. Lalu kita mulai dari bagaimana cara menyiapkan larutan baku sekunder. Larutan baku sekunder yang akan kita gunakan adalah NaOH. Cara pembuatannya, masukkan sedikit aquades ke dalam labu ukur 1000 ml, lalu timbang 4 gram natrium hidroksida, masukkan ke dalam labu ukur tersebut, lalu encerkan dengan aquades hingga volume larutan mencapai 1000 ml. Selanjutnya, untuk membuat larutan baku primer, larutan NaOH ini nanti akan distandarisasi atau akan dibakukan dengan larutan baku primer asam oksalat. Cara pembuatannya, timbang sebanyak 6,3035 gram asam oksalat, lalu masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml yang sebelumnya telah ditambahkan sedikit aquades, kemudian encerkan hingga volume larutan 1000 ml. Kemudian sampel yang akan diukur kadarnya adalah asetosal. Bagaimana cara pembuatannya? Untuk membuat asetosal ini nanti akan diberikan sampel dengan volume tertentu dalam labu ukur 100 ml. Jadi sampel asetosal dalam labu ukur 100 ml yang telah diberikan itu kemudian diencerkan dengan aquades sampai volume 100 ml. Lalu kocok kemudian. Nah, kemudian untuk prosedur pembakuan. Prosedur pembakuan ini antara larutan baku sekunder dan baku primer. Baku sekunder NaOH dan baku primer asam oksalat. Nah, langkah-langkahnya adalah pipet 10 ml larutan asam oksalat, lalu pipetnya menggunakan pipet volume. Jadi pipet 10 ml larutan asam oksalat dengan menggunakan pipet volume 10 ml, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan 3 tetes phenolphthalein atau PP sebagai indikator. Kemudian kocok titrasi dengan larutan NaOH. Kemudian kita tunggu sampai terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Lakukan percobaan hingga 3 kali dan lakukan hitung rata-rata dari volume NaOH yang digunakan. Setelah itu hitung normalitas baku sekunder atau normalitas NaOH. Kemudian untuk proses pembakuan, untuk proses penetapan kadar, ya, berarti zat yang akan digunakan adalah larutan sampel dan larutan baku sekunder, di mana sampelnya kita menggunakan asetosal. Langkah-langkahnya, pipet 10 ml larutan asetosal dengan menggunakan pipet volume 10 ml. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan 3 tetes phenolphthalein sebagai indikator. Kemudian kocok titrasi dengan larutan NaOH sampai terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Lakukan hingga 3 kali, catat volume NaOH yang digunakan. Setelah 3 kali praktek, dirata-ratakan. Kemudian hitung kadar sampel asetosal dalam sampel. Kira-kira itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.